Kembali di acara Tribun Series Suara Rakyat dan kali ini setelah hadir bersama kita Bapak Nurhalis Majid, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kalimantan Selatan. Dan mungkin kita jelaskan lagi Pak, mungkin secara umum lah tahap-tahapan apa sih yang dilakukan pada tahun 2002 ini tuh. Oh iya. Mungkin awal-awal Bawaslu bekerja gitu. Ya, tahun 2002 itu jelas bahwa selain tadi saya katakan di awal tentang persiapan di regulasi, aturan-aturan kita membenahi peraturan-peraturan Bawaslu, peraturan-peraturan KPU, peraturan perundang-undangan yang lainnya, kita akan melakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi data kependudukan dari Dukcapil, Bawaslu dan KPU itu berkoordinasi untuk menyiapkan data aggregat kependudukan. Data itu sebagai batas limitasi penduduk yang bagaimana kemudian persyaratan partai politik itu bisa mencalonkan diri keanggotaannya berapa persen. Ya. Kalau jumlah hari ini yang dari tahun 2021 kemarin saya dapatkan ada 4.119.000, mungkin tahun 2002 sudah ada peningkatan, mungkin 4.120.000 lah, mungkin sekian gitu. Itu akan diputuskan oleh KPU. Kita akan awasi itu. Yang kedua, program kedua di tahun 2002 itu penyusunan daerah pemilihan. Daerah pemilihan, politisasi daerah pemilihan bagian yang sangat Bawaslu intens perhatikan. Misalnya jumlah kursi yang akan di beberapa kabupaten. Kalau di provinsi dan di RI sudah ada undang-undangnya bahwa tidak ada terjadi perubahan. Yang bisa berubah itu penyusunan daerah pemilihan. Dan KPU itu dapat melakukan proses perubahan. Jikalau terjadi penambahan penduduk yang spektakuler, jumlah kursi bertambah. Saya amati bahwa ada pergerakan di beberapa kabupaten yang ingin bernafsu menambah kursinya. Oh iya. Jadi yang tadinya 30 ingin 35 dengan ingin meningkatkan data agregat kependudukan dengan semua di data. Di tahun 2002 ini itu bisa berkoordinasi dengan Dukcapil. Artinya sebelum nanti diputuskan oleh KPU dan diserahkan data kependudukannya ke KPU dari Dukcapil, maka pemerintah daerah itu sangat intens untuk proses pendataan kependudukan. Nah, yang selanjutnya proses penyerahan data potensial pemilih istilahnya sebelum itu dikerjakan oleh KPU. Dan itu akan menjadi diawasi semuanya ke dalam proses Bawaslu mengawasi proses ini. Nah, di tahun 2002 juga tadi saya katakan di awal proses partai politik konsolidasi di internal. Yang tadi Bang Heri tadi mengatakan bahwa tidak ada Bawaslu peran untuk melakukan proses sejauh mana pergerakan mereka. Ya mereka bergerak berdasarkan koordinasi, konsolidasi untuk menyiapkan keanggotaan, kepengurusan. Itu fadol saja, silahkan saja. Sepanjang kemudian nanti batas limitasinya saat kemudian kampanye itu apa saja diatur dalam prosesnya. Tetapi sementara koordinasi dan konsolidasi persiapan sebagai peserta pemilu silahkan. Nah, itu agenda-agenda sampai kemudian di akhir 2022 ditetapkanlah partai politik peserta pemilu. Yang tadi semuanya partai politik ada 75 yang kemudian yang mendaftar ternyata tidak sebanyak itu. Kalau saya ingat ada dua kemungkinan Bang ini yang mungkin yang menarik. Kalau di proses verifikasi partai politik jadi peserta pemilu partai politik menjadi peserta pemilu itu pertama yang sudah ada di parlemen itu secara otomatis dia tidak dilakukan verifikasi keanggotaan, tetapi dia harus melengkapi administratifnya. Ini. Jadi ada 9 partai yang ada di parlemen DPR RI yang memenuhi batas ambang 4% parliamentary threshold itu. Dia tidak dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, tetapi dia diverifikasi faktual lapangan terhadap kepengurusan. Jadi dilihat kepengurusan ini dilihat dari susunan partai politik di tingkat pusat, apakah data dari Kemenkumham itu sama dengan data yang ada di SK yang sesungguhnya. Yang terjadi yang menarik adalah
data di pusat, partai A ini ketuanya si misalnya namanya A, tetapi setelah SK diterima di provinsi namanya berbeda. Nah, ini pasti menjadi persoalan. Iya, betul. Dan ini menjadi kerjaan Bawaslu dan KPU untuk kemudian menyelesaikannya. Jangan sampai kemudian di awal-awal seperti ini partai politik sebelum mendaftarkan ke KPU harus confirm betul kepengurusannya yang ada. Harus confirm betul strukturnya yang ada. Jangan sampai di tingkat kecamatan terjadi perubahan pada fase pendaftaran di KPU sampai kemudian verifikasi partai politik. Kalau terjadi perubahan pasti akan menjadi. Yang kedua, persoalan yang sering terjadi adalah data kegandaan keanggotaan. Nah, data kegandaan keanggotaan itu bisa didobel-dobel itu. Misalnya nama Roni gitu ya. Nama Roni ditaruh di nomor 1, nomor Roni ditaruh nomor 35, nomor Roni. Nah, itu tidak bisa karena akan dilakukan di proses verifikasi faktual dan proses verifikasi administrasi. Dan ini semuanya di tahun 2022. Kerjaan tahun 2022 itu menyiapkan peserta partai politik menjadi peserta pemilu. Maaf, partai politik menjadi peserta pemilu. Kita tidak tahu nanti siapa, berapa yang akan menjadi. Yang jelas kan sampai hari ini sudah 9 yang tanpa lewat verifikasi faktual, hanya administratif. Kalau administratif biasanya KPU dan Bawaslu bersama-sama akan datang ke kantor-kantor melihat strukturnya. Lalu yang dari ke kantor itu dilihat di 3 elemen, Bang. Pertama, dia melihat siapa ketuanya, kepengurusannya, harus hadir di dalamnya pertemuan itu. Sekretariatnya seperti apa, AD/ART-nya ada enggak, kemudian struktur organisasinya ada enggak, lalu kemudian 30% perempuan ada enggak, kecocokan antara pengurus SK yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah cocok dengan Kemenkumham atau enggak. Itu semua dicocokkan. Kalau udah cocok, ya, dia akan menjadi. Tetapi kalau tidak cocok, itu KPU akan menyatakan belum memenuhi syarat. Dan Bawaslu hadir kemudian bisa melakukan, kalau tahun dulu yang terjadi saat pendaftaran itu, KPU melampaui masa pendaftaran. Jadi misalnya jam 12.00 belum lengkap, kemudian masih, nah diskusilah kemudian ada pelanggaran di situ administratif yang kemudian KPU harus melakukan proses perbaikan terhadap proses pendaftaran. Dan itu nanti pendaftarannya ada dua sisi nih KPU nih. Ada sisi base elektronik, yaitu pakai sipol, satunya pakai manual, dan itu harus dicetak untuk kemudian di finishing touch-nya terakhir dalam proses partai politik menjadi peserta pemilu itu saat verifikasi ke lapangan. Jadi dicek itu, diambil dari 4.120 kurang lebih lah ya, itu akan diambil 10%-nya. Partai yang baru. Partai yang baru artinya partai yang tidak memenuhi parliamentary threshold yang ada di DPR. Termasuk partai yang lama, tetapi kalau nggak masuk PT ya diverifikasi ulang keanggotaannya. Dan ini menjadi pekerjaan keras buat partai politik menyiapkan keanggotaan. Di tahun 2022 itu pekerjaan kita yang kita hadapi. Memastikan KPU mengawasi, kalau ada tindakan pelanggaran, kita tindak pada nanti. Ini kita mulai kemungkinan di bulan Agustus. Jadi startnya itu Pendaftarannya tanggal 1 sampai ya 1 sampai 3 Agustus, yang kemudian kita startnya dari situlah kemudian KPU, Bawaslu, lembaga-lembaga yang lain ikut serta di dalam proses mengawal ini semua, termasuk teman-teman media di dalamnya. Nah, mungkin pada dari penjelasan tadi kan ada trik-trik dari parpol sendiri, mungkin yang tadi dijelaskan ada yang ada secara tertib dan secara lolos itu. Nah, mungkin mereka yang belum ini apakah memang di salah masuk entry data apa? Nah, jadi begini. Yang memang salah gitu. Iya. Meskipun 9 partai politik yang ada di parlemen itu lolos, tetap dia akan diverifikasi kepengurusannya. Artinya tetap didatangi oleh KPU dan Bawaslu memastikan kepengurusan itu sesuai atau tidak. Sama partai yang baru juga akan yang sama. Tetapi kalau verifikasi faktual,
itu ada kepengurusannya, ada keanggotaannya. Ya, keanggotaannya misalnya syarat minimal ada 4.120 misalnya tadi, ternyata dia tidak memenuhi sampai 4.000 tadi, maka dia dikasih persyaratan belum memenuhi syarat oleh KPU. Dan apakah kemudian KPU bisa melakukan proses ini, dan KPU harus memastikan ini, harus mendatangi ini, dan Bawaslu hadir untuk kemudian memastikan KPU bekerja dalam proses verifikasi ini. Kalau kemudian tidak dilakukan KPU, kan berarti KPU melanggar aturan yang disusunnya sendiri, regulasi yang diaturnya sendiri. Dan itu yang kemudian harus kita awasi pelaksanaan kegiatan. Apakah kemungkinan bisa ada pelanggaran? Bisa. Bisa pelanggaran administrasi, bisa pelanggaran pidana, bisa pelanggaran yang lainnya. Gitu. Misalnya begini pelanggarannya. ASN masuk ke dalam struktur kepengurusan partai politik misalnya, dia belum pensiun, tapi dia masuk. Nah, itu kita bisa ada pelanggaran di dalam saat verifikasi faktual keanggotaan, dia adalah anggota partai politik dan dia pegawai negeri. Nah, banyaklah kalau kemungkinan yang terjadi, yang biasanya terjadi beberapa waktu yang lalu itu pelanggaran sengketa proses. Saat kemudian KPU itu mengeluarkan surat putusan, partai politik tidak puas dengan hasil, seharusnya dia memenuhi syarat, tetapi dia menyatakan tidak memenuhi, di KPU menyatakan tidak memenuhi syarat, dia bisa menyampaikan kepada Bawaslu bahwa kami keberatan dengan putusan yang dikeluarkan oleh KPU. Maka bisa disengketakan oleh Bawaslu. Disidangkan melalui dua jalur. Dua jalurnya itu bisa mediasi. Pertama, kalau 7 hari dimediasi antara KPU dan partai politik, kalau kemudian tidak bisa sepakat, maka bisa diadjudikasi lewat persidangan. Nah, itu dari itu kan partai politik juga merasa bahwa mereka benar gitu. ya, Nah, terkadang ada hal-hal yang mungkin di luar pengawasan kita, bahwa partai politik ada apa namanya, ada pergerakan gitu. Nah, mungkin Bawaslu bisa mengawasi hal ini nggak? bisa, iya. Posisi ini misalnya, pergerakan ini misalnya setelah kami terima salinan proses pendaftaran di dalam sistem aplikasi, pergerakan itu teridentifikasi saat kemudian di dalam sistem aplikasi ada data ganda. Nah, berarti ini, atau TNI Polri sebagai anggota partai politik. Terus dicoret itu, pergerakan itu kan kita awasi. Lalu kemudian ada yang belum berusia 17 tahun, ada kemudian yang misalnya tadi ASN masuk ke dalam partai politik. Pergerakan-pergerakan itu yang kemudian harus kita lakukan proses pemastian itu. Yang sering terjadi apabila, bagaimana kalau terjadi misalnya begini, kepengurusan ganda misalnya partai warna biru itu dengan warna sama, kepengurusan tingkat pusat sampai di tingkat provinsi, mana yang diambil? KPU harus pastikan bahwa itu yang ada di Kemenkumham, dan itu sampai di tingkat bawahnya yang ada di dalam aplikasi Sipol. Sipol itu sebuah sistem aplikasi yang dipastikan KPU bisa melakukan proses partai politik bisa melakukan proses penginputan dengan baik. Saya khawatir KPU itu Sipolnya tidak kompatibel terhadap data yang sebanyak itu. Kalau saja sebanyak 4.000-an satu partai politik, apalagi dengan beberapa partai politik yang nanti akan mendaftar, itu baru Kalsel, belum seluruh Indonesia lah. Harus KPU memastikan itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin Pak, kan partai politik tadi kan sudah berusaha gitu, tapi terkadang mungkin nama-nama tadi yang salah gitu. Ya. Beri jeda atau bagaimana sih untuk memastikan? Betul. Jadi ada 5 elemen yang harus dimasukkan. Pertama NIK, yang kedua nama, kedua tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya. Itu 5 elemen. Apabila terjadi kesalahan dan kemudian tidak memenuhi batas akhir,
dan kemudian Bawaslu memastikan tidak terjadi yang belum memenuhi syarat mana saja. Yang 4.000 itu ternyata masih yang tidak memenuhi syarat, itu ada sepertiganya atau ada 20%-nya, maka dia bisa memperbaiki, diberi kesempatan untuk memperbaiki syarat keanggotaannya. Nah, syarat keanggotaan itu bisa menambahkan. Semuanya harus menggunakan sistem aplikasi. Idealnya adalah, saran saya, KPU itu di tahun 2002 sudah menyiapkan keanggotaan lebih daripada jumlah penduduk. Misalnya kalau 4.200 ya dilebihin lah. Saat kemudian KPU bekerja dan KPU Bawaslu memastikan itu semuanya, itu bisa terawasi dengan disiapkan keanggotaan itu. Bisa terjadi. Atau dibikin fotokopinya buram. Atau kemudian proses strukturnya tidak teratur. Jadi kalau dalam sipolnya itu sudah teratur, nama-namanya ya hard copy-nya harus teratur dong, sesuai dengan urutan ini, sehingga nanti KPU bekerja secara cepat. Dan itu akan mempermudah partai politik, mempermudah sebagai peserta pemilu. Perlu diingat loh ya, semakin banyak partai politik memiliki data keanggotaan, data kepengurusan, semakin siap dia menghadapi pemilu. Kalau dia tidak siap menghadapi pemilu, berarti keanggotaan dan kepengurusannya tidak begitu stabil, dan itu menjadi catatan sendiri buat nanti saat dia mencalonkan. Karena dasar dia mencalonkan kan dia harus punya partai politik. Misalnya nanti kalau kemudian di kabupaten itu tidak ada kepengurusannya, tidak ada partai politiknya, berarti yang akan berkontestasi sebagai calon di kabupaten itu tidak ada. Karena dia harus menyiapkan piranti kelembagaannya secara benar dulu, baru sebagai peserta pemilu. Kalau istilah kita ini partai tidak di atas kertas seperti tahun awal-awal dulu kan, tahun ya itu ada partai struktur yang di bawahnya.